Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RKPLA ingin mempresentasikan hasil SRS kami mengenai overall description. Di sini anggota kami ada 3, yaitu saya sendiri, Rahbar Usma, ada Fitri Dermawan, dan Muhammad Ali Fikri. Di sini saya mulai dengan apa itu overall description. Overall description di sini adalah SRS yang mendeskripsikan faktor-faktor umum yang mempengaruhi produk dan kebutuhannya. Bagian ini tidak menyatakan persyaratan khusus. Sebagai gantinya, bagian ini memberikan latar belakang untuk persyaratan yang didefinisikan secara rinci pada bagian 3 dari SRS dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Di sini, pada presentasi kali ini, kami akan membaginya menjadi beberapa topik, yaitu yang pertama ada produk perspektif, ada produk function, ada user classes dan karakteristik, ada operating environment, ada design dan implementation, ada constraint atau batasan, ada assumption dan dependencies. Di sini saya masuk ke dalam produk perspektif. Pada bagian ini dijelaskan konteks dan asal produk yang ditentukan dalam SRS ini. Misal suatu produk apakah merupakan lanjutan dari produk family atau pengganti tertentu yang ada, atau suatu self-contained produk atau produk mandiri yang baru. Produk perspektif berisi mengenai sudut pandang atau perspektif suatu produk. Produk perspektif juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan suatu sistem yang lain. Pada produk perspektif, jika menulis karya ilmiah, skripsi, biasanya bagian ini mirip dengan kajian pustaka, yaitu mengevaluasi penelitian sebelumnya yang relevan terkait dengan judul yang dikaji, dikumpulkan dan dibahas dengan harapannya sistem bisa melakukan kelebihan dan juga kekurangan dari sistem yang telah disampaikan. Pada bagian ini harus ditempatkan produk dalam perspektif dengan produk yang terkait lainnya. Jika produk benar-benar mandiri, maka akan dinyatakan di bagian ini. Jika produk merupakan komponen dari sistem yang lebih besar, fungsionalitas software atau perangkat lunak untuk persyaratan sistem yang lebih besar dan juga interface kedua, sistem harus dinyatakan. Diagram blok mungkin berguna untuk menunjukkan komponen dan interface dari dua sistem. Bagian ini juga harus menjelaskan bagaimana perangkat lunak beroperasi dalam berbagai kendala, misalnya seperti system interfaces, user interfaces, hardware interfaces, software interfaces, communication interfaces, memory, operations, dan site adaptation requirements. Pada bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rio. Silakan, Rio. Oke, terima kasih, Rahbar. Bagian selanjutnya adalah product functions. Jadi pada bagian ini memberikan ringkasan fungsi utama yang akan dilakukan perangkat lunak. Meringkas fungsi utama yang harus dilakukan produk atau harus membiarkan pengguna melakukannya. Detail akan diberikan di bagian ketiga, jadi hanya ringkasan seperti bullet list yang akan digunakan pada bagian ini. Misalnya, SRS untuk program akuntansi dapat menggunakan bagian ini untuk menangani pemeliharaan akun pelanggan, laporan pelanggan, dan persiapan faktur. Untuk kejelasannya, fungsi-fungsi tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh siapa saja yang membaca dokumen. Lalu metode tekstual atau grafis dapat digunakan untuk menunjukkan fungsi dan hubungannya. Diagram tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan desain produk, tetapi hanya menunjukkan hubungan logis antara variabel. Di next. Lalu ada user classes dan karakteristik. Identifikasi berbagai kelas pengguna yang Anda antisipasi akan menggunakan produk ini. Kelas pengguna dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, frekuensi penggunaan, lalu subset fungsi produk yang digunakan, lalu keahlian teknis, dan tingkat pendidikan atau pengalaman. Pada bagian ini dijelaskan karakteristik terkait dari setiap kelas pengguna dan membedakan kelas pengguna yang paling penting untuk produk ini dari kelas pengguna yang kurang penting untuk dipuaskan. Contoh dari user classes dan karakteristik ini, misal ada sebuah mesin pencari web semantik untuk mencari resep makanan yang ditentukan bahwa mesin ini gratis dan tidak memerlukan login saat menggunakannya, maka user classes dan karakteristiknya yaitu siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi ini karena tidak dapat memerlukan proses login dalam menjalankannya. Aplikasi ini dapat diakses semua orang melalui browser dengan catatan memiliki koneksi internet.
Lalu bagian selanjutnya adalah operating environment, yaitu yang menjelaskan lingkungan atau environment di mana perangkat lunak akan beroperasi, termasuk platform perangkat keras, sistem operasi, dan juga versi, dan komponen perangkat lunak atau aplikasi lain. Ini contohnya ini mirip seperti requirement atau spesifikasi dari sebuah PC. Misalnya ada operating systemnya itu bisa jadi Windows 10 atau Windows 8.1 atau Windows 7. Juga ada jenis spesifikasi lainnya seperti hard disk, CPU, the language, required equipment yang mempunyai fleksibilitas atau kompatibilitasnya masing-masing. Lalu setelahnya juga contoh lainnya dari required equipment dan juga ada required equipment. Untuk bagian selanjutnya akan menjelaskan rekan saya Fikri. Oke, selanjutnya pada bagian design and implementation constraint. Pada bagian ini tuh kita harus mencantumkan masing-masing faktor apa saja mempengaruhi persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen SRS itu sendiri. Pada bagian ini tuh memberikan gambaran umum tentang item lain yang akan membatasi opsi pengembang. Hal ini termasuk yang pertama ada regulatory policies atau kebijakan regulasi, ada hardware limitation, keterbatasan perangkat keras, interfaces to other application, ada reliability requirement, ada critically of the application, dan ada safety and security consideration. Next. Untuk selanjutnya ada user documentation, di mana pada user documentation ini itu kita membuat daftar komponen dokumentasi pengguna, seperti contohnya dapat berupa manual pengguna, bantuan online, dan juga tutorial yang akan dikirimkan bersama dengan perangkat lunak. User documentation dapat berbentuk berbagai macam, seperti contoh berikut. Yang pertama contohnya ada berbentuk welcome screen dari Google Data Studio, seperti pada gambar. Next. Selanjutnya ada suatu contoh product tour, dan ada interactive tour. Next. Ada embedded help, dan juga selanjutnya ada tutorial. Next. Ada support artikel dan ada juga yang berbentuk checklist. Next. Dan ada bots and helper, dan ada kalanya juga berbentuk print manual. Next. Jadi untuk yang terakhir, bagian assumption and dependencies. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang asumsi. Asumsi itu sendiri adalah sesuatu peristiwa yang diyakini benar dan dapat diharapkan terjadi selama proyek yang tidak memiliki bukti apapun, meskipun dapat berubah menjadi salah. Hal ini dapat diharapkan pada selama siklus hidup proyek. Untuk bergerak maju dalam proyek, ada beberapa asumsi yang harus dibuat. Mendokumentasikan asumsi dan mengelolanya adalah hal yang penting, dan langkah selanjutnya adalah memverifikasi dan memvalidasinya. Beberapa asumsi dapat mempengaruhi proyek secara signifikan dan menambah risiko pada proyek karena hal tersebut itu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Sedangkan dependencies adalah kita itu menggambarkan hubungan antara dua task atau tugas, di mana satu tugas itu bergantung pada penyelesaian tugas lain untuk dapat memulainya. Jadi pada bagian ini itu kita membuat daftar faktor-faktor yang diasumsikan, yaitu berlawanan dengan fakta yang diketahui yang dapat mempengaruhi persyaratan yang dinyatakan dalam SRS. Ini itu mencakup komponen pihak ketiga atau komersial yang direncanakan untuk digunakan, dan juga masalah seputar lingkungan pengembangan, pengoperasian, ataupun kendala. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami tentang overall description. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.